Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan hari ini, kita akan membahas tentang sistem pernapasan. Mengapa kita perlu bernafas? Mungkin nggak apabila kita tidak bernafas? Rata-rata manusia bisa menahan nafas itu hanya 2 menit. Itu juga sudah maksimum. Jadi sebelumnya kita harus membedakan sistem pernapasan dengan respirasi. Bukannya sama saja antara pernapasan dengan respirasi. Yuk kita bahas bersama-sama. Pernapasan dan respirasi itu membentuk 2 proses yang berbeda. Pernapasan lebih mengacu pada pertukaran gas antara karbon dioksida yang kita keluarkan dan oksigen yang kita dapatkan. Itu namanya proses pernapasan. Selanjutnya, apa sih gunanya oksigen itu? Mengapa karbon dioksida harus dikeluarkan? Nah, itu mengacu pada proses respirasi. Jadi, respirasi lebih ke arah reaksi kimia yang menggunakan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Dan reaksi kimia ini digunakan untuk pembakaran makanan sehingga menjadi energi. Jadi, jika kita bernafas, apa saja gas-gas yang kita masukkan ke dalam tubuh? Yang pertama, 78% nitrogen. Mengapa kita perlu banyak nitrogen bukannya oksigen? Karena nitrogen digunakan untuk membuat asam amino atau protein. Tetapi kita tidak bisa membuatnya sendiri. Yang bisa membuatnya adalah tanaman dibantu oleh bakteri. Karena itu, 78% nitrogen dalam udara kita hirup, kemudian ke paru-paru, lalu kita keluarkan lagi. Lalu kita membutuhkan yang kedua yaitu 20% oksigen yang digunakan untuk pembakaran makanan dan energi. Nah, yang terakhir yang ketiga, sisa 2% bisa karbon dioksida, helium, argon atau bahkan zat-zat lain yang terdapat di udara. Namun, zat-zat ini tidak terlalu penting. Yang paling penting adalah oksigen. Selanjutnya, kita akan membahas organ-organ yang terdapat pada sistem pernapasan. Yang pertama, yaitu hidung. Apa itu fungsi hidung? Nah, hidung itu berfungsi untuk masuknya udara. Selain lewat hidung, udara juga bisa masuk lewat mulut. Namun, kita tetap dianjurkan untuk menghirup udara melalui hidung. Karena di hidung udara akan dihangatkan oleh suhu tubuh, lalu disaring dengan rambut-rambut halus untuk menyaring segala macam debu dan kuman. Kemudian dijebak oleh lendir yang ada di dalam hidung. Lalu yang kedua adalah faring, yaitu saluran yang menghubungkan antara kerongkongan dengan tenggorokan. Kerongkongan itu untuk makanan, sedangkan tenggorokan itu untuk udara. Ketiga, setelah faring ada tonjolan pada leher yang biasanya pada laki-laki ini agak menonjol yang kita sebut dengan laring. Laring ini adalah kotak suara. Disinilah dimana suara itu digetarkan. Selanjutnya, yang keempat, yaitu ada suatu pipa yang terbuat dari tulang rawan atau yang dinamakan dengan kartilago yang menghubungkan antara bagian luar hidung dengan bagian dalam paru-paru, yaitu disebut dengan trakea atau tenggorokan. Kelima, yaitu bronkus dan bronkiolus. Bronkus adalah cabang utama, sedangkan bronkiolus adalah cabang-cabang kecilnya. Bronkus dan bronkiolus adalah lanjutan dari trakea. Dan yang keenam terakhir, di ujung pada cabang yang kecil-kecil ada kantung. Kantung ini dinamakan dengan alveolus. Di alveolus inilah terjadi pertukaran gas antara oksigen yang kita hirup dengan karbon dioksida yang kita keluarkan.
Jadi, jika kita urutkan lagi dari awal, udara masuk ke dalam hidung, kemudian turun ke bawah bertemu dengan faring, bermuara dari dua saluran, kerongkongan dan tenggorokan, lalu turun ke bawah lagi ada laring, yaitu kotak suara, di mana udara tersebut digetarkan dan juga menggetarkan pita suara. Lalu di bawah lagi ada suatu pipa yang kita sebut dengan trakea. Nah, trakea mempunyai dua cabang, yaitu bronkus dan bronkeolus. Lalu berujung pada kantung yang disebut dengan alveolus. Berikutnya, kita akan membahas tentang penyakit rang pada sistem pernapasan manusia. Yang pertama yaitu TBC atau tuberkulosis yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis yang menyerang pada bagian paru-paru. Kedua, influenza, yaitu penyakit yang menyerang bagian hidung. Yang ketiga, tonsilitis, yaitu radang faring yang menyebabkan amandel menjadi membengkak. Dan yang keempat, COVID-19, penyakit yang sedang terjadi saat ini yang menyerang sistem pernapasan yaitu paru-paru. Dan yang kelima, asma dan emfisema. Asma menyerang pada bagian bronkiolus atau cabang dari bronkus, sedangkan emfisema penyakit yang menyerang alveolus yang menyebabkan alveolus menjadi melebar dan menjadi basah.
Nah, adik-adik, itu tadi video pembelajaran sistem pernapasan pada manusia. Semoga bermanfaat ya. Sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.